datang di podcast kita kali ini. Jadi hari ini kita di sini bersama dengan tamu kita yang sangat spesial, yaitu seorang seniman dan dosen filsafat dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yaitu bersama Pak Tommy. Hai, Halo Pak Tommy. Jadi sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah hadir di sini bersama kita. Jadi di sini kita izin untuk sedikit tanya-tanya ya Pak dan ngobrol tentang, dan temanya adalah retak menuju rekat dengan seni di tangan generasi muda. Nah ini tuh kan kita mengambil temanya ini terinspirasi dari beberapa tulisan Pak Tommy juga. Tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang tema ini, kita mau perkenalan sedikit dulu ya Pak. Saya Aiko dan di sini saya boleh tahu lebih dalam lagi nggak Pak sebelumnya? Nah Bapak itu bisa diceritakan nggak Pak bagaimana awalnya Bapak itu mulai berkecimpung di dunia seni dan filsafat gitu? Oke Aiko, kalau ditanyakan mulai kapan berkecimpung dalam dunia seni, ya dari kecil saya udah coret-coret, bikin komik, bikin lukisan, gambar dari cat air, cat minyak, itu udah dari kecil. Tapi kemudian setelah besar agak-agak bergeser lagi tuh, ya bergeser lagi, suka nulis, gitu, suka nulis. Kemudian bikin cerita-cerita gitu ya. Berarti sudah mulai mengarang juga ya dari mulai begitu. Kok seneng, pengen jadi juga penulis sastrawan gitu, suka bikin gitu deh, sastrawan. Udah gitu setelah baca-baca makin SMP SMA ya merasa diri harus ditempa lagi oleh bacaan-bacaan, mulai ya beli buku, baca-baca segala macam. Akhirnya sampai pertanyaan yang sebenarnya dasar harus saya pegang apa ya? Tahu-tahu jalan-jalan di satu toko buku ketemu rak filsafat. Apa itu filsafat? Jadi tiba-tiba ketemu gitu ya Pak. Terus habis itu langsung ketemu, baca-baca kan. Wah ini menarik, kayaknya ini yang saya cari. Iya, kalau suka pertanyaan sampai dasar-dasarnya kan, itu apa ini, sebenarnya sih nggak terlalu istimewa itu pertanyaan apa ini, itu kan kita udah mulai dari anak-anak kecil. Iya, sudah itu dari apa ini, baca lagi sebenarnya itu filsafat berpikir saya secara mendasar. Sebenarnya secara mendasar itu pertanyaan apa ini, berarti berfilsafat itu kita udah mulai sejak kecil. Berarti memang sebenarnya sebelum memulai karir juga itu kita sudah hidup di dalam filsafat ini sendiri. Kan suka sebel orang tua kalau ditanya anak kecil kan, kalau terus dicecer dan udahlah banyak tanya. Sebenarnya anak-anak itu filsuf yang paling murni, kalau nanya itu suka ngagetin. Iya, karena rasa ingin tahu kita sendiri ya Pak, udah sebenarnya dari. Apalagi kalau anak-anak tanya, dari mana sih saya? Itu kewalahan lah orang tua. Bingung ya Pak, bingung lah. Karena pertanyaannya sudah mulai, bikin orang tuanya harus mikir lagi. Tapi kalau mulai rese istilah sekarang, kayaknya pertanyaan anak-anak itu rese banget kan. Begitu ya Bang. Nah kalau misalnya dari profesi profesional sendiri itu Bapak, saya lihat kan Bapak punya galeri seni ya Pak. Kalau Art Space itu di Jakarta mana? Di Kemang Timur, di Kemang Jakarta Timur. Selatan. Nah sebelumnya itu Bapak mulai karir profesional itu apakah Bapak mulai di jalur filsafat dulu apa seni dulu itu sebelumnya? Sebenarnya seperti tadi kan, seni dulu dari kecil, kemudian ketemu filsafat dengan pertanyaan, lewat pertanyaan mulai mendasar gitu tentang kehidupan secara keseluruhan, kemudian mendapatkan seolah-olah mendapatkan jawaban dari buku-buku yang tadi itu judul filsafat yang saya baca. Akhirnya memutuskan diri ya untuk terusin belajar filsafat di UI. Di Fakultas Sastra. S1-nya juga filsafat. Ya. Betul. Berarti dari situ Bapak mengejar karir akademik sambil di sela-selanya juga masih menggeluti bidang seni juga. Iya, betul. Cuma karena lebih ambil profesionalnya sehari-hari ngurusin belajar mengajar, ya seni agak terpinggirkan. Gitu. Karena lebih fokusnya sama kesibukan akademiknya juga ya Pak. Tapi kan nggak mau tinggalin karena itu udah mendarah daging kan.
mendarah daging sebagai ya dari anak kecil tadi itu. Jadi apa supaya itu tidak hilang, saya gaul juga dan ngajar di IKJ. Oh, Bapak ngajar di IKJ juga ya? Di seni atau? Itu semua fakultas saya ajar karena paling dasar kan apresiasi kesenian, apresiasi budaya, filsafat, seni, estetika. Jadi semua ambil semua itu semua fakultas. Oh, jadi Bapak memang sudah mengambil banyak bidang gitu ya, Pak, yang masih terkait sama rasa ingin tahu Bapak sama passion Bapak itu sebenarnya. Oke. Nah, dan kita itu kan juga melihat Bapak bikin banyak tulisan, karya seni itu kan semuanya terlihat menarik gitu ya Pak. Nah, kita sebelumnya penasaran nih Pak. Nah, kira-kira apakah ada momen-momen tertentu nih yang spesifik gitu yang benar-benar membentuk cara pandang Bapak saat ini sampai menarik gitu sekarang? Nah, itu dia tadi kan saya bilang tadi dari sini kemudian tertarik menulis dan sampai sekarang juga tadi disinggung kan saya menulis, ya itu tetap aja menulis. Tapi memang orang bilang banyak maunya saya. Nah, saya main piano, nyanyi, pernah bertualang dari kafe ke kafe. Oh, berarti explore terus ya Pak? Iya. Entahlah, saya kan ya ikuti aja yang rasanya ada potensi begini, saya usahakan aja untuk mengekspresikan itu sejauh bisa. Makanya Bapak ekspresinya ada lukisan, karya tulis gitu ya? Menulis, kemudian menyanyi, main musik, gitulah. Begitu ya Pak. Nah, karena Bapak kan termasuk salah satu wadah Bapak berekspresi itu ada bentuk tulisan gitu ya Pak. Nah, di sini kita itu juga seperti yang sudah disampaikan Bapak, salah satu tulisannya kita ada baca artikel dari Suara Merdeka itu Pak. Tahun berapa ya kalau tidak salah tahun 2021 atau tahun 2020. Ini kurang lebih sama seperti tema utama kita hari ini. Jadi Bapak sempat nulis tentang konsep retak dan rekat nih Pak. Konsep retak dan rekat. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di zaman sekarang, apalagi di Indonesia sekarang ini kan rasanya kayak rawan gitu ya Pak. Karena banyak perpecahan dan konflik-konflik dan lain sebagainya di lingkungan sekitar kita, dan dialami banget juga sama anak-anak muda sekarang ya, apalagi anti-friends sekarang kan mungkin banyak di media sosial atau misalnya di berita-berita yang kita lihat itu ya Pak. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan lagi nggak Pak, konsep retak dan rekat ini apa sih yang Bapak maksud ketika Bapak menulis artikelnya waktu itu? Tahun 2021. Iya, saya agak lupa dasar pemikirannya, tapi tentang itu kan mulai dari adanya WA group ya, waktu masih pandeminya itu kita nggak bisa ketemu langsung karena ya secara waktu pertemuan itu kan terbatas. Dulu itu lockdown ya. Iya. Susah banget ya kalau mau berkoneksi. Jadi dengan teman-teman ya udah bikin WA group, kemudian kita suka Zoom ya, Zoom ya, tentang apa aja. Dan karena saya gaul juga ada dari WA group musik, WA group nyanyi, WA group melukis, WA group bla bla bla, banyak sekali itu, sampai ke masalah-masalah kebudayaan, masalah-masalah politik, ekonomi, nah gitu. Nah, kalau nggak salah itu retak dan rekat itu saya ungkapkan di WA group yang dibuat oleh Eros Jarot, salah satu teman dekat sekali saya itu. Saya kemukakan di situ bicara tentang membangun nasionalisme kalau nggak salah itu. Ya, bagaimana kalau negara itu udah mulai kehilangan ideologi, ya. Ya, kalau nggak salah yang sekitar itu. Saya bilang, ya waktu itu ya oke, secara realistis sebenarnya kita lihat perjalanan bangsa kita kan dari sebenarnya nggak oke lah, ya nggak oke, dijajah, terpecah-pecah gitu kan. Kemudian muncullah upaya-upaya untuk mempersatukan itu, ya, dengan munculnya pemahaman nasionalisme yang kita tahu, kemudian dari sejarah bagaimana Indi Supartai, ya, kemudian muncul Budi Utomo, kemudian muncul Sumpah Pemuda.
dan seterusnya kan mulai ada upaya rekat di situ. Berarti itu sebenarnya awalnya konsepnya dari ide spontan Bapak ya, Bapak spontan ketika berbicara dengan teman-teman Bapak itu muncullah pemikiran seperti itu, dan Bapak juga melihat ya kalau memang pada dasarnya masyarakat Indonesia itu awalnya pecah-pecah, tapi bagaimanapun juga rekat kembali dengan upaya masyarakatnya sendiri. Tapi karena masih ada satu kesatuan Nusantara, itu saya baca rekat, bukan pecah banget sebenarnya ya, bukan pecah, makanya saya istilahkan itu rekat. Dan ketika mulai membangun, merajut kembali, kan kita berhasil mengusir penjajah. Tapi kemudian juga negara kita, bangsa kita diuji terus dengan masalahnya yang berganti-ganti seiring waktu. Nuansanya itu kok mau kembali lagi pecah-pecah lagi itu karena ada kepentingan sana sini segala macam ya. Tapi ya kita membaca itu sebuah tantangan sebenarnya bagi sebuah bangsa untuk digoyang-goyang dulu biar supaya kuat. Berarti memang dari awal tuh ya perpecahan ada di pondasi, tapi lama dia menguatkan dirinya sendiri. Betul. Dan karena kalau memang bahas tentang rekat itu kan berarti yang merekatkan itu manusia itu sendiri kan. Betul. Nah manusia itu kan biasa dia banyak sekali ya wadah-wadah tempat mereka untuk mengeluarkan segala macam hasratnya, dan termasuk salah satunya menurut Bapak seni itu termasuk juga nggak? Oh tentu saja, seni kan punya nilai sendiri gitu ya. Dan nilai seni itu tergantung pada dasar kita punya imajinasi atau tidak. Ya, bagi seniman itu yang penting imajinasi. Imajinasi ini adalah energi pikiran, dan energi ini liar. Dia ke atas, ke bawah, ke samping, terus nggak mau menetap di satu tempat. Dan dia karena liar, aktif. Nah seorang seniman yang punya imajinasi kuat, dia kemana-mana liar. Kalau dia tertarik pada satu objek, dia langsung tangkap. Begitu. Dan itulah memunculkan sebuah karya seni. Iya paham. Berarti memang sebenarnya seni itu energi yang dinamis gitu. Dinamis sekali. Dari energi dari pemikiran kita sendiri, lalu kita menariknya itu menyatukannya ke dalam sebuah karya seni gitu. Ya seperti kita tahu ya, seperti itu imajinasi liar sekali, tapi suatu waktu dia ada perhatian khusus, kok ini menarik. Nah dia harus cepat ambil itu, dan baru dia pikirkan ini bagaimana untuk mengolah ini. Nah, gitu. Jadi pikiran bagi seniman datang kemudian, bukan mikir-mikir dulu baru bikin. Jadi datang setelah setelah liar, pikiran logis maksudnya ya, karena imajinasi kan termasuk energi dari pikiran juga, ya. Cuma tadi ini pikiran yang liar sana sini, kalau logik itu menata, itu. Menarik sekali ya Pak, berarti apalagi kan termasuk mungkin teman-teman End to Friends juga jadi lebih paham lagi tentang seni itu ternyata seperti itu ya Pak. Jujur saya baru pertama kali mendengar loh tentang konsep seni ini sebagai energi yang liar gitu ya Pak, dan memang menarik sekali. Nah karena di sini kita bahas lagi tentang seni, dan setelah kita cari-cari tahu lebih lanjut lagi nih, ada artikel yang membahas kalau Bapak itu disebut Bapak postmodern Indonesia nih. Nah kalau boleh tahu, karena itu kan termasuk salah satu jenis aliran juga ya, boleh dijelaskan nggak Pak kira-kira pemahaman Bapak tentang konsep postmodern itu apa, makanya Bapak disebut Bapak postmodern? Awal saya mengenal postmodern itu sebenarnya pada waktu kuliah terakhir ya. tahun 8 berapa tuh, 86, 87 itu saya penasaran, saya membaca di satu artikel itu bahwa dunia sekarang udah bergeser, modern kita udah tinggalkan menuju postmodern. Apa sebenarnya ini ya saya cari buku, saya kaji kemudian ya udah saya bikin jurnal dengan teman-teman. Itu yang saya tawarkan. Tema pertama jurnal kita, jurnal filsafat, itu postmodern. Ternyata begitu publish, rame banget. Banyak tanggapan reaksi. Banyak sekali tanggapan. Kemudian saya lanjut bikin buku tentang postmodern. Iya. Judulnya Dekonstruksi dan Filsafat Modern dan Dekonstruksi Postmodernisme. Gitu. Jadi kata kunci itu di dekonstruksi, bukan konstruksi, bukan destruksi. Ya tapi kayak
Ya, moderatkan itu. Sebenarnya dekonstruksi itu adalah satu paham yang menolak bahwa realitas ini hanya dibangun satu unsur tunggal. Jadi sebenarnya dia terdiri dari banyak unsur lain, banyak dia unsur, kompleks gitu ya. kompleks sekali gitu ya. Seperti kalau kita bicara tentang atom kan bukan hanya satu, itu sebenarnya unsur. Berbagai unsur. Orang bilang atom itu zat terkecil, padahal masih ada ya, terdiri. Iya, terdiri. Nah itu, kalau modern dulu kan menganggap realitas ini terbangun dari satu unsur tunggal. Nah itu yang dilawan. Mungkin realita ini adalah dibangun dari berbagai unsur. Maka jangan menganggap bahwa satu pemikiran itu hanya muncul juga dari satu unsur tunggal, tapi itu berbagai macam. Itu pikiran kita ini jangan dipaksakan untuk menerima yang tunggal itu. Secara ideologi juga begitu akhirnya. Loh, bagaimana dengan dulu kan rame-rame sekali itu asas tunggal. Kayak gitu. Emang kita udah sangat paham dengan apa itu ideologi asas tunggal. Gitu. Dari dalamnya itu benar-benar tunggal. Nah itu kan hanya orang bilang atau saya bilang itu mistifikasi untuk membangun sebuah ideologi yang pro totalitarian dan otoritarian. Berarti memang menarik juga ya Pak, karena ternyata kalau misalnya dengan kita menggali aliran postmodern ini, kita jadi menyadari sendiri dan mengakui kalau sebenarnya hal-hal itu banyak yang lebih kompleks dari yang kita bineka itu orang Indonesia kan, kita negara ini kan berdiri di atas bineka tunggal ika. Iya. Bineka, kenapa kita mau paksain orang harus menerima tunggal? Artinya dia musuh Pancasila kan? Iya, karena dasarnya sendiri kita memang dari hal yang berbeda-beda. Unsurnya bermacam-macam juga. Nah, itu yang saya anggap bahwa itu juga di satu hal bisa jadi potensi retak. Ya, berbeda-beda kalau tidak di manage dengan kesadaran, dengan kritis, nah itu bisa. Itu. Berarti kira-kira seperti itu ya Pak, memang kompleksitasnya dari seni postmodern itu sendiri. Ya, bukan retak aja tapi dia bisa hancur. Oke. Nah jadi kan berarti pendekatan ini kan memang konsepnya itu luas seperti itu ya Pak. Nah kira-kira kalau menurut Bapak ini tuh alirannya termasuk penting nggak untuk mewadahi kebutuhan ekspresi anak muda sekarang? Jadi kan kalau memang yang kita tahu anak-anak muda sekarang ini kan memang kebutuhan untuk berekspresinya itu tinggi, karena dibanding sebelum-sebelumnya itu udah lebih lantang untuk bersuara, menyampaikan pendapat, mendukung keberagaman juga kan dibandingin mungkin generasi-generasi sebelumnya yang lebih istilahnya lebih kaku dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Bapak aliran ini bagaimana mereka mewadahi kebutuhan yang muncul di masa-masa modern sekarang? Sebenarnya kalau bicara tentang aliran postmodern di dalam seni ya, itu kan udah lagi berlangsung. Saat ini kita ini orang-orang sekarang melukis itu atau membuat sebuah karya seni itu tidak lagi diatur di dalam kamu harus begini, harus barulah itu namanya karya seni. Itu melukis itu hanya terdiri dari kanvas, cat, pakai kuas, udah. Di lain itu nanti dibilang ngaco-ngacoan bikinnya. Kalau sekarang ya udah dibikin pakai apa, kayak segala macam, berbagai macam medium sudah bisa dipakai sekarang, dan orang tidak akan berani lagi mengatakan itu bukan seni. Iya berarti ya, karena berarti dari yang Bapak sampaikan tuh salah satu inti dari aliran ini sendiri adalah kita mendukung kebebasan dan suatu hal itu tidak hanya satu konsep yang kaku itu ya Pak. Jadi ketika melukis kita bebas, medianya sudah lebih bebas, dan di samping itu juga orang ada yang mau coba hal-hal baru tidak ada kritik lagi. Pada hemat itu postmodern adalah mengatakan jangan dipaksain hidup ini cuma melihat hitam putih. Karena masih ada banyak warna lain yang bisa dilihat ya. Iya, banyak warna. Nah itu makanya kan memang lebih bebas tapi lebih seger orang melihat itu loh. Bukan lebih bebas kemudian menghancurkan, itu kan destruksi. Makanya saya bilang ini dekonstruksi untuk membebaskan orang dari kungkungan pikiran yang hitam putih tadi itu. Hidup ini begitu indahnya, segar, warna-warni. Kenapa kemudian kita mau paksain ke hitam putih aja?
Iya betul ya Pak, karena masih banyak lagi nih keindahan yang bisa dilihat lagi di luar warna-warna itu. Kenapa kita hanya menutup diri buat melihat hal-hal tertentu aja gitu. Kecuali ada yang seniman bilang, aku mau milih monokrom aja. Ya, itu pilihan itu pilihan, iya betul. Berarti memang menarik sekali ya Pak. Jadi berarti dari seninya sendiri, Entul Friends sudah bisa melihat kalau misalnya kita itu mendukung untuk dunia yang lebih setiap orang tuh bisa menggali passionnya masing-masing sesuai apa yang membuat mereka nyaman, apa yang membuat mereka senang lagi ya Pak. Ya kita lihat aja ya, dengan kebebasan orang mengeksplorasi seni, karena tadi itu ada dasar pemikiran, wah hidup ini warna-warni, medium apa saja bisa kita pakai untuk mengungkapkan ekspresi kita. Salah satu, nah kita lihat aja ini. Banyak karya seni yang ada di sini. Iya, dan satu-satu ini itu hasil dari kita membebaskan seni dari satu medium. Akhirnya ada bersifat, ini pun patung yang dibuat dari resin kalau nggak salah ini atau apa gitu ya, macam-macam aja lah. Ya, berarti sudah media sudah bermacam-macam, bentuk sudah bermacam-macam juga ya Pak, makanya sesuai banget sama kebutuhan anak-anak muda sekarang nih yang pingin bersuara dengan caranya masing-masing gitu ya. Apalagi ditambahkan dengan teknologi digital sekarang. Oh iya, sudah makin maju lagi ya. Udah muncul lah art digital. Jadi digital art. Jadi sudah dengan berbagai macam aplikasi, tidak harus yang secara dengan langsung lagi, tapi dari layar gadget kita pun kita sudah bisa membuat bermacam-macam karya seni lagi. Iya, jadi kembali lagi jangan memaksakan diri kita. Oh itu satu tunggal harus begini, kalau nggak begini salah. Nah itu persoalannya di situ. Oke, berarti kita sudah melihat tentang betapa bebasnya ternyata seni ini ya di zaman postmodern ini. Nah, sekarang kita kembali lagi nih Pak ke tema yang di awal. Nah, dengan adanya seni yang sudah semakin bebas dan akomodatif lagi terhadap kebutuhan aspirasi semua orang, itu menurut Bapak bagaimana kita memanfaatkannya agar dari, apalagi di zaman sekarang ini ketika banyak konflik, banyak yang saling menyalahkan, tuh bagaimana kita menggunakan seni ini sebagai medium yang bisa menyatukan masyarakat kita ini, menurut Bapak bagaimana? Itu tergantung beberapa hal ya. Dalam hal ini ya seni itu kan bisa diungkapkan di berbagai macam ruang. Ada ruang galeri, ada ruang museum, ada ruang yang UI sendiri bikin ruang seperti ini kan. Padahal nggak pernah mungkin dulu kepikir, loh kita bikin event besar seperti ini gitu ya. Ada ruang seni lukis, patung, itu ya, digital sekarang segala macam gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa berharap daripada para akademisi sendiri tentang seni, mereka pasti akan membuat juga wacana-wacana tersendiri gitu ya. Dari berbagai macam unsur juga dibutuhkan untuk seperti tadi, kembali lagi kita berbeda-beda, kemudian ada satu nilai pegangan ya untuk kita bersama. Ya, bukan jadi satu kan, tapi kebersamaan di dalam berbagai perbedaan itu ya. Jadi saya melihat makin terbuka perbedaan itu untuk yuk kita bersama, ya kita bersama untuk membuat misalnya ekosistem kesenian kita ini jalan, hidup kita segar dengan berbagai indera penglihatan, gitu ya, pendengaran segala macam, musik bla 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 segala macam, untuk lebih menyegarkan kehidupan kita gitu ya. Dengan demikian kan itu bisa menutup ketegangan segala macam, seperti tadi nggak perlu konflik hitam putih gitu kan. Kalau seni muncul di sana, itu berbagai kemungkinan akan terbuka, hidup kita menjadi segar, asik. Begitu ya Pak, berarti memang luar biasa sekali ya ternyata kalau kita gali lebih lanjut lagi, dengan adanya seni ini dia sifatnya tidak mengekang, itu kita bisa menyatukan berbagai perbedaan yang ada, berbagai retak-retak yang ada itu justru di dalam suatu ekosistem yang sama ya, karena kita di sini saling merangkul dengan karya yang berbeda-beda. Seni juga bisa jadi alat protes, gitu jadi kan? Protes, alat untuk bersuara ketika ada yang perlu diperbaiki, telah disampaikan, kita juga menjadikan media ya Pak. Termasuk jika Entul Friends ingin menyampaikan aspirasi masing-masing, jika ada yang ingin disampaikan dari hati masing-masing kita, itu kita bisa melalui seni sebagai salah satu medianya ya Pak.
Dan nggak usah terlalu berpretensi bahwa untuk mengekspresikan itu kemudian saya harus jadi seniman atau tidak, bukan seniman. Nggak perlu lah itu. Karena pada dasarnya semua orang tuh bisa berkarya. Iya. Kalau kita berekspresi, kita bikin, ya udah. Tinggal kemudian tergantung orang mau menilai apa gitu. Dia mau menilai karya saya, wah jelek gini, ngapain gini. Apalah pokoknya saya udah berekspresi, terserah, karena bukan hanya satu orang juga yang menilai, pasti dari berbagai macam itu selera kan. Orang bilang satu orang bilang ini jelek, satu bilang wah ini luar biasa. Kayak gitu kan. Iya, berarti memang kita lihat kalau misalnya pada dasarnya ya manusia itu udah berbeda-beda ya Pak dari awalnya. Kalau kita paksakan wadah selera juga ya berbeda-beda. Iya, kalau kita paksakan jadi satu wadah saja kan rentan muncul perpecahan. Ya, itu dia. Maka di sini dengan kita menggunakan seni sebagai media yang bebas, sebagai media yang fleksibel, itu kita justru membuat semua orang dapat saling merangkul gitu ya Pak. Berarti memang luar biasa sekali. Oke, friends, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Dari kita ngobrol-ngobrol tadi, itu kira-kira apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada penonton kita di sini yang menurut Bapak penting sekali untuk memanfaatkan seni itu kira-kira dengan cara paling baik itu seperti apa? Ya tentu saja ya, mahasiswa kan biasanya udah pusing dijajali oleh teori-teori di kelas. Udah panas duluan ya. Panas duluan, khawatir kalau kemudian hidup mereka hanya tadi itu tertuju pada satu persoalan aja. Gitu. Jadi berusaha kita membuka kejenuhan atau kekesalan atau segala macam lah di kelas gitu ya. Yuk kita merasakan lagi gitu. Tuh kita mulai merasakan bagaimana keindahan di sekitar kita yang terwujud dalam karya-karya seni UIRX ini. Gitu ya. Iya, berarti memang sebenarnya intinya penting sekali ya Pak, dari tadi kita sudah banyak mengobrol dan pada intinya anti-friends kita bisa melihat kalau banyak sekali hal-hal di luar teori itu yang bisa kita eksplor lagi. Jadi keindahan di dunia ini melalui seni itu semuanya bisa kita hayati dan kita resapi. Dan seni juga kan mengekspresikan tentang pengetahuan. Itu, ya. Saya mengekspresikan pengetahuan yang sekarang sedang saya dalami tentang upacara di Bali. Oh ya, karena Bapak tinggal di Bali. Ya. Jadi Bapak menggali budayanya. Menggali apa yang saya lihat, saya gali apa maknanya, ya usahakan berekspresi di dalam keinginan saya untuk mewujudkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Ya, memang berarti menyenangkan sekali ya kalau kita melihat seni itu sebagai wadah untuk mencerminkan diri kita dan apa yang kita pelajari, apa yang kita resapi dalam kehidupan kita, mau yang sehari-hari ataupun apapun yang kita alami gitu ya. Jadi begitu anti-friends. Nah makanya anti-friends juga jangan takut, jangan segan untuk senantiasa berekspresi dan senantiasa mengeluarkan apapun pemikiran kita dan menghargai juga apa yang diciptakan oleh orang lain untuk membangun suatu rekat lagi ya Pak. Jadi agar kita tidak retak dan terpecah-pecah seperti itu ya Pak. Dalam hal ini ya seni merekatkan nilai-nilai yang ada konflik dan segala macam. Begitu. Jadi seni itu sebagai media untuk merekatkan apapun perbedaan yang kita alami. Begitu anti-friends. Oke, jadi saya rasa sudah cukup ya Pak. Hari ini kita sudah ngobrol banyak banget, sudah insightful sekali, dan semoga bisa membantu anti-friends untuk memahami bagaimana kita bisa memanfaatkan seni ini untuk mewujudkan rekat dengan potensi-potensi retak yang ada, namun kita tetap saling menggenggam gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tommy untuk kembali pada tadi prinsip negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih Pak Tommy. Ini saya Aiko dan Pak Tommy di sini bersama saya. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada anti-friends telah menonton podcast kali ini dan sampai jumpa.